Halo, kembali lagi ke video YouTube aku, Menculik Karya Masari. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat plot dan menghias plot menjadi lebih bagus dan lebih menarik. Nah, plot itu sebelumnya kita harus tahu itu apa fungsi plot. Fungsi plot pada MATLAB itu adalah membuat grafik dari suatu persamaan. Nah, jadi di sini kita akan membuat plotnya itu lebih bagus dengan membuat grafiknya itu berwarna ataupun membuat tipe garis pembentuknya itu beragam. Misalnya dibuat dari titik-titik atau dibuat dari bentuk lingkaran gitu. Nah, langsung aja ke contohnya. Kita buat sekarang. Oke, kita mulai dari buat aturan pertama yakni clear dan CLC. Baru kita buat nilai X. Sebelumnya kita kan udah belajar masukkan nilai X itu dengan menggunakan rentang. Nah, di sini kita buat rentangnya 1 sampai 5. Nanti di komen Windows itu muncul nilai X adalah 1 2 3 4 5. Itu yang kita pelajari dulu. Nah, sekarang kita bisa buat nilai X itu dengan menggunakan rumus lain yakni linspace. Nah, linspace itu fungsinya untuk mencari angka berapa saja yang berada antara angka yang satu dengan yang lainnya. Yang mana banyak angkanya itu bergantung pada ketentuan yang diberikan. Nah, kita buat di sini contohnya 59 linspace 5935. Nah, nanti di sini itu akan diberikan nilai X-nya itu sebanyak 35 angka. Yang dijumpai dari angka 5 sampai 9 ada 35 angka lah yang dicari gitu. Bisa kita lihat di komen Windows kan? Nah, oke. Selanjutnya karena kita mau buat grafik dari kosinus, jadi kita masukkan nilai sudut. Nilai sudut kan cenderung ke pi. Jadi kita pakai di sini pi. Kita buat linspace-nya itu 0 pi 30. 30. Jadi 0 itu sebagai nilai minimumnya, pi itu sebagai nilai maksimum dari sumbu X gitu. X minimum dan X maksimum. Oke, kalau kita run, inilah muncul hasilnya di komen Windows. Ada sebanyak 30 angka nilai X-nya itu antara 0 sampai pi. Baru kita buat Y-nya itu, misalnya kita buat Y itu cosinus X. Karena kita membuat grafik cosinus tadi, grafik gelombang cosinus. Oke. Kemudian kalau kita run, nanti muncullah di komen Windows nilai dari Y yang cosinus X itu. Bisa kita lihat kan? Ada sebanyak 30 angka juga. Baru kita mulai buat plotnya. Ini karena satu data aja yang diketahui, berarti nama plotnya plot single line atau grafik yang single gitu. Cara buatnya figure, baru kita buat dalam kurungnya itu figure 1. Baru kita buat plot, X, Y. Dalam kurung X, Y. Baru kita run, nanti muncullah grafik dari data yang kita buat tadi. Oh, di sini ada kesalahan. Karena tadi kita buat figure A. Sebenarnya di sini nggak bisa pakai A, harus pakai angka 1. Oke. Nanti muncul seperti inilah grafik dari sinus X dengan data X yang nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya pi. Dapat kita lihat pada sisi sebelah kanan. Oke, setelah itu kita mau buat grafik dengan multi grafik ya, banyak grafik. Jadi kita perlu data Y-nya itu banyak. Yang tadi yang cos X tadi kita buat sebagai Y1, kemudian kita tambahkan Y2-nya. Y2-nya itu cos X ditambah dengan 0,5. Perlu kita perhatikan komanya itu harusnya pakai titik ya. Di MATLAB nggak berlaku tanda koma, tanda titik jadinya. Baru yang Y3 kita buat juga cos X ditambah 3. Oke, baru yang
Y3 cos X tambah 3, Y4 nya cos X dikurang 2. Oke, kita run. Nah, di plot single lines perlu kita perhatikan itu jadi kita ubah plot X, Y1, nggak plot X, Y lagi. Baru kalau kita run dapatlah di command Windows nilai-nilai dari masing-masing Y1, Y2, Y3, Y4. Kemudian udah kita dapat datanya, kita bisa buat plot multilines-nya. Kita copy aja aturannya dari yang plot single lines awalnya. Oke, kita copy single lines, kita ubah jadi multilines. Figurnya kita ubah jadi figure 2. Baru plotnya kita tambahkan lah. Yang tadi pertama X, Y1 aja, sekarang kita buat jadi X, Y2. Kita membuat 2 grafik aja dulu. Jadi kita pakai data yang Y2. Baru kita klik run. Nah, kita perhatikan di sisi sebelah kanan. Nah, inilah gambar grafik multigrafiknya. Yang merah untuk yang X, Y1, yang biru untuk X, Y2. Baru kita buat lagi plot multilines dengan keempat data yang kita buat tadi, yang Y3 sama Y4. Kita copy lagi, baru kita ubah di plotnya itu jadi X, Y3 sama X, Y4. Kita klik run. Bisa kita lihat di sisi sebelah kanan gambarnya jadi ada 4 grafik. Karena kita buat tadi kan 4 data, berarti muncul 4 grafik di bagian plotnya. Oke, setelah itu kita berlanjut untuk buat plot multilinesnya itu dengan warna yang kita pilih. Jadi kita buat plot multilines dengan custom warna. Oke, kita cara buatnya di bagian plot itu setelah X, Y1 kita buat keterangan warna yang kita mau. Kita buat di Y,1 misalnya keterangannya harus pakai tanda petik 1 ya. Misalnya keterangan warnanya R. Nah, di sini R itu sebagai kata kunci. R itu red gitu, clue gitu. Untuk warna merah. Kemudian X, Y2-nya kita buat misalnya Y2-nya B. Baru yang Y3-nya kita buat yellow, Y jadi kata kuncinya. Nah, yang di Y4-nya kita buat green, kata kuncinya G. Jadi di sini kata kuncinya itu huruf-huruf awalnya, cenderung huruf awal ya. Dengan keterangan bahasa Inggris dari warna. Oke, waktu kita klik run, nah di sisi sebelah kanan muncullah gambarnya. Y ya, yellow. Ini 3. Kita klik run. Kita lihat di sisi sebelah kanan. Nah, muncul kan gambar grafik dengan warna yang kita tentukan. Nah, berarti yang grafik yang warna hijau itulah yang keterangannya Y4. Sekarang kita buat multilines dengan warna dan tipe garisnya, tipe pembentuk garis, bisa yang tanda hubung, titik-titik. Jadi ada banyak. Oh, di sini kita ada sedikit kesilapan. Yang figurnya itu masing-masing harusnya kita ubah, enggak figure 2 aja. Jadi masing-masing kita urutkan. Yang ini yang terakhir kita buat figure 5 yang menggunakan tipe garis. Biar kita bisa lihat perbedaannya. Masing-masing perbedaan dari aturan yang kita buat. Berurutan kita buat dari yang tadi. Jadi ada 5 grafik yang kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi cara buat tipe garis itu kita buat ketentuannya setelah kata kunci warna. Jadi untuk yang di satunya kita buat keterangan tipe garisnya itu yang O itu jadi nanti bentuknya lingkaran, disusun dari bentuk lingkaran. Baru yang Y2-nya kita buat tanda bintang. Nah, tanda kali lah kalau kita tahu. Tanda kali nanti penyusun grafiknya itu tanda kali. Baru yang Y3-nya kita buat D. Kalau kita baca itu aturannya itu diamond artinya. Jadi bentuknya kayak segi 4, tapi segi 4-nya itu dibalikkan jadi tegak. Baru nanti yang Y4-nya kita buat
tanda tambah tipe garisnya. Baru kita klik run. Nah, di sisi sebelah kanan bisa kita lihat masing-masing grafiknya itu tipe garis pembentuknya beda-beda kan, sesuai ketentuan yang kita mau. Contohnya yang di Y1 tadi kan red R. Nah, kita buat RO. O bentuknya lingkaran, bisa kita lihat. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita bisa, ini kan gambar grafiknya itu agak inilah gambar-gambar masing-masing grafik yang bisa kita lihat. Grafik 1, grafik 2, grafik 3, grafik 4, grafik 5. Nah, kalau kita lihat di grafik ini kan gambar garisnya itu nggak sampai ya ke batas garis yang warna hitam. Jadi untuk merapikan itu kita bisa buat yang namanya aksis. Jadi aksis itu isinya itu nilai X minimum, X maksimum, Y minimum, dan Y maksimum. Itulah urutannya. Jadi kalau kita lihat di link space kita tadi, 0 itu sebagai nilai minimum, P itu sebagai X maksimum. Nah, inilah kita buat, baru Y-nya kita buat Y minimumnya -1 dan Y maksimumnya +1. Jadi perlu kita buat pakai kurung siku. Kurung biasa baru kurung siku, baru kita masukkan nilai masing-masing dari maksimum minimumnya. Nah, ketika kita klik run, nah bisa kita lihat kan, jadi lebih rapi gambar grafik yang kita buat. Lebih nyatu ke batas dari garis hitam. Oke. Setelah itu bisa kita, ini kan gambar grafiknya ini nggak tahu nama grafiknya, kita nggak tahu judul grafiknya. Bisa kita buat judul grafiknya ini. Oh, sebelumnya kita buat dengan nilai minimum, Y minimumnya -2 dan Y maksimumnya +2. Jadi gambar grafiknya itu lebih rendah, lebih melebar dia. Kalau yang tadi dengan -1 sama 1 lebih tinggi. Baru kita lanjut untuk buat judul dari grafiknya. Buat judul grafiknya itu bisa kita pakai aturan title. Nah, aturan title baru kita buat ketentuan title yang mau kita buat. Misalnya kita di sini buat nama title-nya itu, nama plotnya grafik gelombang kosinus. Grafik gelombang kosinus X. Karena kita pakai keterangan Y tadi kebanyakan pakai kosinus. Oke. Nah, ketika kita klik run, bisa kita lihat di atas gambar plot kita ada itu nama grafik gelombang kosinus. Nah, di sini kan kita buat grafik ya, bukan grafik. Jadi nanti kita ubah jadi grafik pakai huruf G. Nah, oke. Kemudian kalau kita tahu sumbu X sama sumbu Y itu kan umumnya pakai keterangan. Jadi cara buat keterangan dari sumbu X sama sumbu Y itu kita pakai yang namanya X label sama Y label. Nah, kita misalnya buat X labelnya, keterangan dari sumbu X-nya itu sudut dalam bentuk derajat, dalam satuan derajat. Kemudian Y labelnya itu nilai dari kosinus, nilai sudut kosinus X. Oke. Setelah itu kita klik run. Nah, bisa kita lihat kan di sisi sebelah kanan yang di sumbu Y-nya. Nah, pertama yang kita nama grafik tadi kan kita buat grafik, udah kita ubah jadi grafik. Nah, udah benar. Baru yang untuk di sumbu Y-nya kita bisa lihat keterangannya nilai sudut kosinus X, dan untuk yang sebelah sumbu X nanti itu untuk bagian sumbu X keterangannya sudut dalam satuan derajat. Nah, sekian dari tutorial dalam membuat plot dan menghias plot agar lebih menarik dan lebih bagus. Semoga apa yang saya praktekkan dapat dimengerti, dan mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan dan praktek yang saya lakukan. Terima kasih.